Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas beberapa soal mengenai logika gambar. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Nah, di sini kalau kita lihat ada segitiga ya. Ini segitiganya full berwarna 1, 2, 3, 4. Nah, kalau seperti ini berarti pastinya yang gambar selanjutnya dia juga harus segitiga dengan hadapnya itu sama, dia menghadap ke atas dan full ya, atau penuh semuanya hitam. Kalau kita lihat A, terus B, C, D itu dia memenuhi semua. Lalu gimana cara kita membedakan? Nah, pembedanya adalah jumlah garis yang ada di bawah segitiga. Yang mana? Oke, kita ambil yang pertama, ini dia jumlah garisnya 1. Terus yang kedua jumlah garisnya 2. Nah, yang ketiga jumlah garisnya 3, yang keempat ada jumlah garisnya 4. Maka otomatis jumlah garis di pola selanjutnya itu adalah berjumlah 5. Nah, di antara A, B, C, D ini yang jumlah garisnya 5 hanya pilihan yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, cukup mudah ya. Jadi kita harus teliti nih dalam membaca situasi atau pola yang berlaku di gambar yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Nah, di sini untuk bentuk-bentuknya ya, dia ada kotak. Nah, di dalamnya ada bintang-bintang. Kalau kita perhatikan di seluruh kotak dia jumlah bintangnya 3. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ada ruang kosong nih di antara 3 bintang tersebut. Yang pertama kalau kita telaah dia ada di bawah. Nah, terus dia naik ke atas, terus dia ke kiri, terus dia ke kanan. Oke, berarti kira-kira yang selanjutnya kemana? Nah, ini kalau kita lihat berarti dia rutenya seperti ini ya. Dari bawah ke kiri atas. Nah, setelah itu ke bawah, lalu dia ke atas. Maka kira-kira dia akan kemana? Oke, karena dia kan sudah menempati 4 tempat. Maka dia akan kembali ke posisi yang semula. Jadi jawabannya adalah pilihan yang B, gitu ya. Oke, soal yang selanjutnya ini mungkin bisa kita bilang agak kompleks ya. Nah, kenapa agak kompleks? Karena di sini dia ada beberapa bentuk yang ada di satu kotak. Nah, cara mengidentifikasinya seperti apa? Caranya kita ambil dulu. Kita fokus ke satu bentuk yang mau kita cari polanya. Nah, kita bisa mulai dari yang segitiga. Oke, yang pertama di sini yang segitiga ini dia menghadap ke atas ya. Nah, terus ini dia menghadap ke kanan, ini ke bawah, terus kiri. Oke, berarti kalau kita lihat rutenya dia ke atas, pindah ke kanan, ke bawah, kiri. Nah, maka rute selanjutnya dia akan kembali lagi ke atas. Berarti di antara A, B, C, D, kita cari segitiganya yang menghadap ke atas. Maka otomatis pilihan A dan juga pilihan D itu pasti dia salah. Nah, yang selanjutnya yang amat sangat mudah untuk kita tebak adalah si segitiga, bukan segitiga ya, segi 4 hitam. Nah, segi 4 hitam di gambar pertama dia itu ada di bawah kiri, lalu yang kedua dia di atas kanan. Nah, yang ketiga dia ada di bawah kiri, yang keempat ada di atas kanan. Maka otomatis di gambar yang selanjutnya dia akan berada di bawah sebelah kiri. Jadi jawabannya pastilah jawaban yang B. Apakah kita perlu mencari yang bulatan ini? Tidak perlu, karena kita sudah punya jawaban yang tunggal. Kecuali semisal tadi yang segi 4 hitamnya sama-sama di bawah kiri. Oke, cukup mudah ya. Nah, kita next ke soal berikutnya. Oke, yang soal berikutnya ini juga agak menggabungkan beberapa elemen ya. Ini ada bulatan, garis, dan juga ada garis yang membentuk segitiga. Nah, kita akan berangkat dari mana? Oke, yang pertama kita akan berangkat dari si bulatan atau lingkaran. Kalau kita lihat yang di rute pertama, dia lingkarannya adalah penuh. Nah, yang kedua dia kosong, yang ketiga dia penuh, yang keempat kosong. Maka otomatis di gambar yang kelima, agar dia mengikuti pola, dia haruslah berupa lingkaran yang penuh. Nah, berarti yang A dan D pastilah bukan jawabannya. Oke, yang berikutnya kita tinggal lihat nih untuk yang si pola dari segitiga ya. Kita boleh ambil segitiga yang kecil atau yang besar. Nah, untuk gambarnya gampangnya kita ambil yang kecil aja. Oke, kalau kita lihat yang di gambar pertama dia ada di sebelah kiri segitiganya, yang kedua dia ada di sebelah kanan.
Nah, yang ketiga dia ada di kiri, yang keempat ada di kanan. Maka otomatis yang ketiga dia harus berada di sebelah kiri. Jadi jawabannya pastilah pilihan yang B. Nah, yang segitiga ini perlu dicari nggak? Tidak perlu, karena kita sudah dapat jawaban yang tunggal. Tapi kalau mau dipastikan lagi juga amat sangat diperbolehkan. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Soal yang selanjutnya ini dia elemennya tidak terlalu banyak ya, hanya berupa garis, tapi harus teliti. Nah, kita langsung aja ke yang gambar pertama, itu dia kan seperti ini ya. Nah, terus kalau kita lompat ke yang kedua, ternyata garis yang dia lurus ke atas itu dia bertambah 1. Nah, di pola ketiga dia garis yang tidur ya, tidur itu dia bertambah 1 juga. Nah, ini berarti 1, ini 2, ini 2, lalu ini 3, 2. Oke, kalau sudah seperti ini sebenarnya kita sudah menemukan pola tanpa harus menggambar seperti ini ya. Karena dari pola angkanya sudah terlihat. Di sini ada 1, lalu 2, 2, 3, 2. Maka otomatis gambar selanjutnya agar terdapat suatu pola yang sesuai dengan pola yang sudah disajikan haruslah membentuk 3, 3. Nah, satu-satunya nih gambar yang membentuk 3, 3 adalah pilihan yang A. Yang B ini dia 3, 2. Ini salah. Yang ini 4, 2. Ini juga salah. Yang ini 3, 2 juga. Ini 2, 3 ya, ini juga salah. Jadi yang tepat pilihan yang A. Nah, yang soal berikutnya ini dia agak kompleks lagi, tapi tenang aja. Kalau semisal ada gabungan dari beberapa bangun datar, ingat ya, nah kita harus fokus ke satu bangun dulu. Oke, yang pertama ini yang mungkin bisa kita katakan agak mudah ya. Nah, kita berangkat dari si lingkaran. Oke, ini bisa kita gambar dulu ya, mungkin bantuan seperti ini. Nah, lingkaran yang pertama dia ada di sini, lalu di gambar selanjutnya dia ada di sini, lalu yang selanjutnya dia ke sini nih. Oke, yang berikutnya dia ada di bawah. Maka otomatis gambar yang selanjutnya dia harus ada di sini ya. Nah, di sebelah sini. Oke, ini berarti ibaratnya dia ada di arah tenggara. Nah, bulatan mana sih yang berada di arah tenggara? Oke, di sini ada 2 ya, pilihan yang A dan juga D. Yang B sama C ini kita coret aja karena dia sudah pasti tidak memenuhi. Nah, yang kedua baru kita fokus ke segitiga. Oke, yang segitiga ini kita juga bisa pakai bantuan arah mata angin, boleh ya, kita kasih nama ini utara. Nah, ini ada timur, selatan dan juga barat. Yang di rute atau pola pertama dia terletak di timur, lalu yang kedua di selatan, yang ketiga di barat, yang keempat ke utara. Nah, otomatis di pola atau gambar yang selanjutnya ya, di gambar selanjutnya dia harus berada di sebelah timur. Karena dia mulai start lagi dari awal. Maka jawabannya pilihan yang D. Kenapa yang A salah? Karena dia ada di utara, dia tidak berpindah ya si segitiga, maka dia salah. Oke, kita beranjak ke soal yang berikutnya. Nah, di sini hanya ada satu bentuk ya, yaitu garis. Tapi ini garisnya agak cukup lumayan rumit kalau semisal kita hitung, tapi kita coba. Nah, yang di pola pertama di sini ada jumlahnya 2 garis, yang kedua 3 garis, yang keempat 4, yang kelima ada 5. Nah, otomatis karena di sini sudah berurutan atau membentuk pola angka, yang selanjutnya haruslah berisi jumlahnya 6 garis. Nah, di antara A, B, C, D ini mana yang 6 garis? Oke, yang pertama yang A dia hanya ada 5 garis, maka otomatis dia salah. Lalu yang B dia terdiri dari 7 garis, dia otomatis salah. Nah, yang selanjutnya yang C 6 garis nih, apakah benar? Kita cek dulu yang D. Nah, ternyata yang D juga dia berisi dari 6 garis. Oke, perbedaannya apa sih antara yang C dan D? Nah, sebenarnya kalau kita telaah atau kita teliti kembali dari soal yang disajikan, itu ternyata awal dari garisnya itu dia berbeda-beda. Nah, misal yang nomor 1 ini ya, dia dari bawah ke atas. Nah, kalau yang kedua dia dari atas ke bawah ke atas. Yang ketiga
bawah, atas, bawah, atas. Yang keempat, atas, bawah, atas, bawah, atas. Nah, maka otomatis di gambar yang selanjutnya dia harus berangkatnya dari bawah supaya mengikuti pola yang ada. Jadi jawabannya yang D. Nah, kenapa yang C salah? Karena dia berangkatnya dari atas ya. Kita tidak pakai sebagai jawaban. Oke, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini ada 3 elemen ya. Ada 2 panah dan ada 1 bintang. Oke, kita mau berangkat dari mana dulu? Nah, mungkin kalau agak yang gampang ya, kita berangkat dari bintang dulu nih. Yang pertama dia ada di arah selatan. Yang kedua dia ada di timur. Yang ketiga ada di utara, yang keempat ada di barat. Nah, maka secara otomatis bintang selanjutnya di gambar yang berikutnya dia haruslah berada di arah selatan. Oke, karena dia ada di arah selatan, maka yang D bukan jawaban dan B juga bukan jawaban. Nah, yang selanjutnya kita harus berangkat ke panahnya. Yang C dan A ternyata panah pertama dia sama-sama menghadap ke atas. Berarti pembedanya adalah di panah kedua. Oke, kita fokus ke panah yang kedua ya. Ini panah 1, ini panah 2. Nah, kita berangkat dari panah yang kedua. Panah yang kedua itu di pola pertama dia menghadap ke utara. Yang kedua dia ke timur. Yang ketiga dia menghadap ke selatan. Nah, yang keempatnya dia menghadap ke barat ini ya. Maka otomatis di pola selanjutnya dia harus kembali menghadap ke utara lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Kenapa yang A salah? Karena dia menghadapnya ke timur. Jadi tidak kita pakai sebagai alternatif jawaban. Oke teman-teman semua, itu tadi beberapa informasi ya atau pembahasan untuk soal-soal di logika gambar. Nah, mungkin dia akan keluar di tes psikotes, entah itu mungkin di psikotes untuk masuk ke pekerjaan atau mungkin ke penjurusan sekolah. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Oke semuanya tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.